Nahdlatul Ulama atau NU adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang dikenal dengan ajaran Islam moderatnya dan berpegang kepada tradisi Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja. Namun dalam beberapa tahun terakhir muncul perdebatan mengenai arah ideologi NU, terutama terkait dugaan kedekatan NU dengan Syiah. Isu ini menjadi kontroversial karena NU selama ini dikenal sebagai organisasi yang berpegang teguh kepada mazhab Syafi'i dalam fikih serta akidah Asy'ariyah dan Maturidiyah yang berbeda dengan ajaran Syiah. Namun, berbagai peristiwa dan pernyataan tokoh NU menimbulkan sebuah pertanyaan besar. Apakah NU benar-benar berubah dan semakin dekat dengan Syiah? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu membahas sejarah hubungan NU dengan Syiah. Peristiwa-peristiwa yang menjadi pemicu perdebatan, serta analisis terhadap arah kebijakan NU saat ini. Bagi teman-teman sekalian yang penasaran dengan kelanjutan dari pembahasan video kali ini, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rio Mleri di channel Manhaj Dakwah. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang benarkah NU lebih dekat dengan Syiah. Teman-teman sekalian, ini yang menarik untuk kita bahas. Sejarah hubungan NU dan Syiah di Indonesia. Sejak didirikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada tahun 1926, NU menegaskan komitmennya terhadap ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. NU selalu menolak ajaran yang dianggap bertentangan dengan tradisi Sunni termasuk Syiah. Beberapa poin yang menunjukkan sikap tradisional NU terhadap Syiah. Yang pertama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dalam kitabnya Risalah Ahlussunnah wal Jamaah menegaskan bahwa Syiah memiliki banyak penyimpangan dari ajaran Islam yang benar. Yang kedua, Muktamar NU ke-27 tahun 1984 di Situbondo menegaskan bahwa NU adalah bagian dari Ahlussunnah wal Jamaah dan tidak menerima pemahaman Syiah. Yang ketiga, MUI pada tahun 1984 dan 2016 mengeluarkan fatwa bahwa Syiah adalah sekte yang menyimpang dari ajaran Islam. Dengan latar belakang ini, NU secara historis memiliki posisi yang jelas dalam menjaga ajaran Sunni dan membatasi pengaruh Syiah. Namun dalam beberapa dekade terakhir muncul indikasi bahwa beberapa kalangan di NU lebih terbuka terhadap Syiah. Teman-teman sekalian, ada indikasi tentang kedekatan NU dengan Syiah seperti pernyataan tokoh NU yang pro Syiah. Salah satu faktor utama yang memicu kontroversi adalah pernyataan beberapa tokoh NU yang dianggap pro dengan Syiah. Yang pertama, Gus Dur dan kedekatannya dengan Iran. Presiden Republik Indonesia keempat, Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang lebih kita kenal Gus Dur, memiliki hubungan dekat dengan Iran dan sering membela Syiah dalam berbagai kesempatan. Gus Dur pernah menyatakan bahwa Syiah dan Sunni hanya berbeda dalam fikih, tetapi sama-sama bagian dari Islam. Dalam beberapa kesempatan, Gus Dur juga menekankan pentingnya hubungan Indonesia-Iran dan sering berkunjung ke Teheran. Yang kedua, pernyataan Kiai Haji Said Aqil Siraj. Mantan Ketua PBNU Kiai Haji Said Aqil Siraj dikenal sebagai tokoh yang terbuka terhadap Syiah. Dalam berbagai ceramahnya, ia menyatakan bahwa Syiah bukanlah aliran sesat dan menekankan perlunya toleransi terhadap mereka. Ia juga pernah menyatakan bahwa Syiah dan Sunni bisa hidup berdampingan selama tidak saling mengkafirkan. Dukungan terhadap perayaan Asyura, beberapa kelompok di NU mulai memberikan ruang bagi perayaan Asyura, yaitu peringatan wafatnya Husain bin Ali, dan merupakan tradisi utama dalam ajaran Syiah.
Di beberapa daerah, santri-santri NU mulai ikut serta dalam perayaan Asyura yang biasanya dilakukan oleh komunitas Syiah. Ini yang menarik teman-teman sekalian, hubungan NU dengan Iran. Iran sebagai pusat ajaran Syiah telah aktif membangun hubungan dengan berbagai organisasi Islam di Indonesia, termasuk dengan NU. Beberapa indikasi kedekatan NU dengan Iran. Yang pertama, delegasi NU sering diundang ke Iran untuk menghadiri konferensi tentang persatuan Islam. Yang kedua, kedutaan Iran di Indonesia aktif menggelar seminar dan diskusi dengan tokoh-tokoh NU. Yang ketiga, beberapa pesantren NU menerima beasiswa dari Iran untuk mengirim santrinya belajar di Universitas Syiah seperti Al-Mustafa University di Qum. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa Iran sedang berusaha mempengaruhi NU agar lebih bersikap lunak terhadap Syiah. Teman-teman sekalian, PBNU di bawah kepemimpinan Said Aqil Sirot tampak lebih terbuka terhadap Syiah dibandingkan periode sebelumnya. Beberapa kebijakan yang menimbulkan tanda tanya seperti yang pertama, tidak ada pernyataan tegas dari PBNU yang mengecam penyebaran Syiah di Indonesia. Yang kedua, NU justru lebih banyak menyerang kelompok Salafi Wahabi dibandingkan menyoroti bahayanya Syiah. Yang ketiga, beberapa kader NU yang mengkritik Syiah justru mendapat tekanan dari internal NU itu sendiri. Terus, bagaimana reaksi dari kalangan NU itu sendiri? Tidak semua warga NU setuju dengan sikap yang lebih terbuka terhadap Syiah. Banyak kiai NU yang masih berpegang teguh kepada ajaran Aswaja dan menolak pengaruh Syiah. Seperti contohnya, yang pertama Kiai Haji Khalil As'ad, yaitu pengasuh pesantren Wali Songo di Situbondo. Beliau pernah menegaskan bahwa Syiah adalah ancaman bagi akidah Sunni. Dalam berbagai pengajiannya, ia juga memperingatkan agar umat Islam tidak terpengaruh oleh ajaran Syiah. Yang kedua, Kiai Haji Lutfi Basori, salah satu tokoh NU yang aktif membantah Syiah dan menyatakan bahwa NU tidak boleh berkompromi dengan ajaran yang menyimpang. Ia juga pernah mengingatkan bahwa Syiah memiliki agenda terselubung untuk menyebarkan ajarannya di kalangan umat Islam di Indonesia. Teman-teman sekalian, pada tahun 2016 MUI kembali menegaskan bahwa Syiah memiliki banyak penyimpangan dan tidak boleh berkembang di Indonesia. Meskipun NU tidak mengeluarkan fatwa sendiri, banyak kiai NU mendukung keputusan MUI tersebut. Dari reaksi ini tampak bahwa masih banyak kalangan di NU yang menolak kedekatan dengan Syiah. Maka timbullah sebuah pertanyaan yang besar. Benarkah NU berubah dan mendekat kepada Syiah? Dari berbagai fakta di atas teman-teman sekalian dapat disimpulkan bahwa NU tidak secara resmi berubah menjadi pro-Syiah. Tetapi ada indikasi bahwa sebagian tokoh NU lebih terbuka terhadap Syiah dibandingkan sebelumnya. Faktor-faktor yang mempengaruhinya seperti NU memiliki banyak fraksi internal sehingga ada kelompok yang lebih lunak terhadap Syiah dan ada yang tetap tegas menolaknya. Selanjutnya, hubungan NU dengan Iran semakin erat yang dapat mempengaruhi sebagian pemikiran di NU. Yang selanjutnya lagi, NU lebih fokus melawan Salafi Wahabi dibandingkan Syiah sehingga terkesan membiarkan ajaran Syiah berkembang tanpa perlawanan yang berarti. Namun mayoritas warga NU tetap berpegang teguh kepada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan menolak ajaran Syiah. Oleh karenanya, meskipun ada sebagian tokoh yang bersikap lunak terhadap Syiah, NU secara keseluruhan belum bisa dikatakan berpihak kepada Syiah. Maka dapat kita simpulkan di sini teman-teman sekalian, NU secara historis adalah organisasi Sunni yang menolak ajaran Syiah. Beberapa tokoh seperti Gus Dur dan Said Aqil Sirot yang lebih terbuka terhadap Syiah, tetapi banyak kiai yang tetap menolaknya.
Iran merupakan pengaruh yang semakin besar di Indonesia, termasuk di kalangan NU. NU lebih fokus melawan Salafi Wahabi, sehingga terkesan membiarkan ajaran Syiah berkembang di Indonesia. NU secara resmi belum berubah menjadi pro-Syiah, tetapi ada indikasi sebagian tokoh besarnya lebih bersikap lunak terhadap Syiah. Pertanyaannya sekarang adalah apakah NU akan terus terbuka terhadap Syiah ataukah akan kembali menegaskan komitmennya sebagai penjaga Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga dengan sedikit penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, dan apabila channel ini dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian, silakan subscribe dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.